kepala sekolah yang juga berikan kesempatan. Di sini saya bukan mengajari Bapak Ibu. Kita kan sebelumnya sudah dibentuk komunitas praktisi oleh Bapak Kepala Sekolah, dan saya yang mengatakan sebagai ketua praktisi, dan Bapak Kepala Sekolah harapannya adalah komunitas praktisi kita bisa bergerak menjadi komunitas belajar di PMM. Jadi persyaratannya itu Pak, kita harus aktif. Komunitas praktisi itu harus aktif untuk berbagi. Jadi komunitas itu bisa dipakai untuk berbagai permasalahan ataupun share ilmu. Jadi Bapak Ibu selesai kegiatan dari mana, kemudian kita berbagi pengalaman bersama supaya kita sama-sama tahu. Karena untuk materi ini pun belum tentunya semuanya saya tahu. Saya berbagi supaya kita sama-sama bisa berkolaborasi. Jadi materinya ini adalah budaya positif. Ini ada di bagian terakhir topik PMM, bagian yang ke-8. Mengapa ini saya angkat? Karena ini berkaitan dengan penanganan siswa. Jadi bagaimana sebenarnya menangani siswa? Jadi sekali lagi bukan saya sudah terbaik menangani siswa, kita berbagi bersama, kita saling memberitahu ya, supaya kita sama-sama tahu. Tidak hanya satu orang, kita tapi seluruh keluarga besar SMP Negeri 5 Gorontalo itu bisa bergerak bersama. Jadi kita tidak, jangan sampai sebuah tanggung jawab itu hanya ada pada satu orang. Siswa ini Pak atau Ibu ini yang bertanggung jawab. Jadi karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka atau Bina Sendiri Diploma, itu mindsetnya itu diubah dari filosofi yang disampaikan atau cara berpikir pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi ini salah satu kutipannya dalam buku yang disusun beliau, bahwa kita ambil contoh perbandingan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Ketika dia menanam padi, dia hanya menuntun tumbuhnya padi, tidak bisa mempercepat tumbuhnya padi, tidak bisa memperbesar tumbuhnya padi. Dia hanya dapat memperbaiki kondisi tanah. Kemudian memelihara padi, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat jamur yang mengganggu tanaman. Jadi padi kita ibaratkan oleh Bapak KHD sebagai siswa. Jadi siswa seperti tadi, siswa ini tidak mau belajar, kita tidak bisa memaksa dia mau belajar. Jadi maksudnya seperti itu. Hanya kita bisa melakukan hal lain untuk seperti halnya tanaman padi ini, kita bisa memberi air ataupun pupuk agar dia bisa bertumbuh dengan baik. Dan kalaupun kita menanamkan di dalam sepetak itu kan tidak semuanya bisa kita panen. Ada yang tidak bisa kita panen. Jadi digambarkan seperti itu. Rencana kita itu sudah yang terbaik. Dan RPP yang paling bagus, ya belum tentu semuanya bisa lancar di kelas. Jadi kita bisa mengamati di sekolah kita Bapak Ibu, kita ada refleksi, sampai sambil menunggu jam pulang kita ada refleksi kita. Itu bagaimana murid-murid saling berinteraksi. Itu kalau kita perhatikan bagaimana mereka saling berinteraksi saat jam istirahat, saat di kelas. Kemudian bagaimana guru saling berputus sapa, baik sesama guru maupun dengan murid. Selama ini sekolah ini seperti apa? Kemudian bagaimana guru menyiapkan murid. Kemudian bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid yang terjadi di sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah saat ini secara tidak langsung menjadi cerminan utama atau nilai-nilai yang sekolah ini yakini. Jadi apa yang terjadi sekarang berarti seperti itu yang sebenarnya terjadi di SMP Negeri 5 Gorontalo. Jadi untuk menciptakan lingkungan positif, terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan dalam proses belajar, membuat kesalahan, belajar lagi. Jadi itu yang ditekankan oleh Bapak KD. Jadi proses belajar, kemudian belajar melakukan kesalahan, belajar lagi, sehingga dia mampu menerima
menerima dan menyerap sebuah atau suatu pembelajaran. Jadi mereka salah itu kata beliau itu biasa. Jadi setelah itu dia bisa belajar lagi. Nah ini Bapak Ibu, ini tentang disiplin. Ini tentang kita bicara tentang teori kontrol. Mungkin bisa minta bantuan Bapak Ibu untuk kita mempraktekkan sejenak. Dekat. Ya, jadi Bapak Ibu anggap ada uang 1 miliar ini di genggaman tangan. Jadi Bapak Ibu kepal baik-baik. Kemudian yang di samping Bapak Ibu, atau misalnya kita bayangkan saja ya, ada orang yang berusaha untuk membuka kepalan tangan kita ini. Dia bujuk dengan uang, ataupun dipaksa, ataupun diintimidasi. Kira-kira Bapak Ibu akan membuka atau tetap menutup? Ada uang ini bisa. Nah, dijawab masing-masing. Kira-kira saya akan membuka atau tidak? Tidak. Tidak. Nah ini, apakah Bapak Ibu menutup tangan? Tetap menutup tangan? Ya. Kenapa Bapak Ibu? Mempertahankan ya, hal yang penting ya. Mungkin ada yang lain, Pak Gusder? Pak Gusder tetap menutup atau sudah membuka? Misalnya dikasih uang 2 miliar, yang di dalam cuma 1 miliar. Buka. Oke, buka. Oke, sekarang pertanyaan saya, sebenarnya siapa yang memegang kendali menutup dan membuka? Jadi disiplin itu Bapak Ibu, kita sendiri sebenarnya yang menentukan. Saya mau datang terlambat besok atau tidak, kan kita sendiri. Bukan Bapak Ibu dulu di sekolah, kita bisa datang cepat. Kita sendiri. Nah, di sini nanti kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya pun kan sudah tahu tidak, sama-sama belajar, kita berbagi. Dan kita berbagi, kita memecahkan bersama permasalahan di sekolah ini supaya SMP 5 akan bertaraf menjadi internasional di seluruh Amin. Nah, ini disiplin Bapak Ibu. Karena disiplin itu ada dua, ada disiplin negatif dan disiplin positif. Jadi disiplin itu kita sering kaitkan dengan hukuman. Ya, kalau yang tidak disiplin kita hukum. Jadi ada 3 istilah Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Jadi kita sering identikan dengan hukuman karena padahal sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau boleh alternatif terakhir memberi hukuman. Bahkan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Jadi Bapak Ibu, kita sama-sama tahu ini sangat sulit sekali. Makanya saya belajar dulu kerak materi di sana, saya akan seolah-olah saya mau mundur. Tapi semangat itu yang harus kita jaga. Tapi bagus sih, bagus ilmunya yang kita bisa serap bersama, kemudian kita bisa berbagi. Nah ini nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Karena kalau dalam kurikulum Merdeka dia mengambil profil pelajar Pancasila itu ada 5 nilai. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, kemudian mandiri, ada 6 ya. Bernalar, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sebenarnya ada banyak sekali, bukan hanya profil pelajar Pancasila, ada banyak. Ini yang saya masukkan karena berhubungan dengan kurikulum Merdeka. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita jawab bersama. Sebagai seorang pendidik, Anda perlu hadir di sebuah pelatihan. Saya dikasih tugas untuk ikut pelatihan. Motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh panitia atau pengawas, atau mendapat surat teguran dari pimpinan, atau ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan, atau ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri sendiri? Ya, jadi kita jawab sendiri ya Bapak Ibu. Jadi ini 3 hal ya. Jadi Bapak Ibu hadir 4 waktu di semua pelatihan itu karena apa?
untuk datang. Oke, dijawab masing-masing. Nah, ini motivasi manusia Bapak Ibu. Motivasi kita setiap melakukan sesuatu itu pasti punya motivasi. Yang pertama tadi, menghindari hukuman, ketidaknyamanan, datang terlambat. Kalau saya tidak mau datang terlambat, pasti mendapat hukum. Itu motivasi pertama. Kemudian ada motivasi kedua, yaitu saya mau melakukan ini supaya dapat penghargaan, saya dapat sebagai peserta terbaik, peserta terrajin. Itu kan motivasi kedua. Dan ada motivasi ketiga, saya melakukan ini karena saya butuh. Saya melakukan ini karena saya ingin. Seperti itu. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menjawab sendiri dalam hati seperti apa. Jadi ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Ya, motivasi perilaku manusia. Jadi apapun yang kita lakukan pasti tiga ini yang mendasari. Jadi yang selalu ada. Lanjut ya. Jadi dari tiga motivasi itu mana yang paling banyak? Ini kita ke murid ya Bapak Ibu. Kita lihat murid-murid kita. Dari tiga motivasi itu mana yang paling banyak yang sebenarnya motivasi mereka? Yang satu ya, menghindari hukuman paling banyak. Ya, karena kerja tugas, ibu tidak marah, karena tidak terlambat, tidak hukum, tidak pakai topi, tidak hukum, tidak ada. Paling banyak. Ya, tapi ada dari ketiga motivasi itu pasti ada yang benar-benar kita sudah tahu. Ada yang memang benar-benar dia saya buat tugas karena memang dia mau. Ini kasus Bapak Ibu. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Pas-pas ini. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Ini banyak siswa kita seperti itu Bapak Ibu. Tidak sama. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap dan saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergugup dan malu luar biasa. Dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunduk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat IPA depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, saya tidak semua, bukan saya tidak melakukan kesalahan, saya malah pasti kita pernah melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ideal. Tapi kan makanya kita perlu sama-sama belajar Bapak Ibu. Kita berusaha untuk mulai berubah. Nah, dari kasus itu Bapak Ibu, apakah setuju dengan perlakuan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Karena mungkin apa yang Bapak Ibu? Nah, mungkin sekali menjatuhkan karakter siswa. Jadi dia memburuk karakter. Kemudian tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke, sebentar kita jawab konsekuensi atau hukuman. Kita akan dulu. Seperti apa konsekuensi dan seperti apa itu hukuman? Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada pastinya. Ada. Yang bila sama di mana, bila berbeda di mana? Hukuman Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ya. Kalau secara gamblangnya hukuman, konsekuensi dan restitusi, hukuman itu adalah satu tindakan yang mendadak, tiba-tiba, terlambat, lalu belakangan 10 putaran. Itu tidak ada di dalam tidak tertulis. Kalau konsekuensi itu berdasarkan peraturan. Makanya saya sampaikan kemarin kita harus ada SOP peraturan. Misalnya anak kedapatan di WC, itu konsekuensinya apa? Itu tertulis. Jadi anak sudah tahu kamu di mana dari WC Pak. Oke, kalau siswa yang
sembunyi di WC, hukumannya apa? Hukumannya adalah saya harus misalnya apa? Jadi semua siswa sudah tahu. Kalau hukuman berbeda, hukuman itu tiba-tiba. Misalnya ada siswa tidak mengerjakan tugas, berdiri di atas atau berdiri di kursi, itu hukuman. Jadi yang dilakukan oleh pasangan tadi adalah hukuman atau konsekuensi seperti itu? Hukuman, ya, karena mendadak, karena siswanya tidak mengerjakan tugas, jadi dia dihukum. Jadi pertanyaan Bapak Ibu pasti, masuk pengen bagaimana di kelas? Nah di sini ada yang dikenakan restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu adalah tindakan membuat anak itu menyadari kesalahan tanpa menyakiti perasaan dia. Jadi ini sebenarnya konsekuensi itu dekat dengan restitusi, Bapak Ibu, karena hukuman yang diberikan itu sama atau masih ada korelasinya dengan kesalahan yang dia buat. Ya. Jadi misalnya PJOK, misalnya pelajaran PJOK, ada siswa datang terlambat. Pak Hendra misalnya sudah selesai pemanasan. Kemudian siswa kalau kamu terlambat, konsekuensinya adalah untuk dalam PJOK kamu lagi lapangan 5 kali. Itu korelasinya ada karena dia pertama belum mengikuti pemanasan untuk PJOK. Jadi ini hukuman. Jadi hukuman itu bersifat menyakitkan, kemudian tidak nyaman untuk anak, kemudian korban atau siswa itu mendapatkan keadilan, kemudian murid atau anak itu tersakiti. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena anak sudah tahu. Saya sudah tahu melakukan ini, saya sudah tahu. Hanya berkelahi. Konsekuensinya dia apa? Misalnya dalam peraturan kita, misalnya di satu satuan sekolah, siswa berkelahi, misalnya skorsing 1 hari. Jadi siswa sudah tahu saya berkelahi. Berarti kamu, saya siap untuk skorsing 1 hari. Jadi siswanya tahu. Ya, seperti itu waktu itu. Namun tetap tidak nyaman juga untuk anak. Kalau untuk anak misalnya skorsing, nantinya apa? Disebutkan dia tidak harus belajar karena kita kan skorsing. Jadi sama-sama tidak nyaman untuk anak. Nah, di dalam restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak itu dipilih, memilih apa yang harus dia lakukan. Seperti apa restitusi, nanti itu sebentar ada materinya. Kemudian memuatkan murid. Jadi seperti misalnya tadi siswanya tidak mengerjakan tugas kelas, apa yang sebenarnya harus dilakukan guru dibanding dia meminta anak untuk masuk kemudian disalahkan di depan teman-temannya. Kemudian restitusi lagi itu korban mendapatkan ganti, berbeda dengan korban di hukuman. Misalnya berkelahi, kalau berkelahi kita gunakan konsep hukuman, korban itu dapat keadilan, seolah-olah dapat keadilan. Tapi di restitusi itu korban mendapat ganti. Jadi misalnya dia berkelahi, kemudian kancing piringnya misalnya lepas. Ya. Nah, jika kita melakukan restitusi, maka kancing lepas ini akan diperbaiki kembali oleh si pelaku dan dua-duanya tidak ada dendam. Iya, kemudian kita lanjut waktu itu supaya sama-sama kita ini lagi masih ada sambungannya. Jadi inilah perbedaan antara restitusi, hukuman dan konsekuensi. Masih tetap sama seperti yang tadi. Jadi kalau dihukum itu murid itu menyembunyikan kesalahan dia. Dia tidak mau jujur karena takut. Kemudian kalau konsekuensi anak itu konsekuensi belajar aturan tapi masih dalam tahap paksaan. Kemudian untuk restitusi anak berusaha memecahkan masalah. Jadi seperti apa itu restitusi? Kenapa bisa seperti itu? Nah ini. Kemudian ada satu Bapak Ibu, tentu kita semua sudah tahu bahwa di kurma itu tidak ada peringkat. Kenapa tidak ada peringkat Bapak Ibu? Karena peringkat itu adalah penghargaan. Dan penghargaan itu sebenarnya adalah hukuman. Hukuman Bapak Ibu ini. Jadi penghargaan itu pertama pengaruhnya jangka pendek. Siapa yang bisa jawab saya kasih uang 1.000. Itu hanya saat itu dia mau jawab karena uang 1.000. Tidak dalam motivasi dari diri dia ingin belajar. Ini pertama mengapa penghargaan itu tidak digunakan lagi dalam di kurma itu tidak ada lagi peringkat. Kemudian Bapak Ibu, jika kita menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Jika tidak ada penghargaan, dia tidak akan melakukan apa-apa. Kemudian jika kita
mendapatkan penghargaan berupa sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan, kita pun tidak menjadi tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita hanya berharap pada penghargaan. Kemudian yang berikut, penghargaan tidak efektif. Kenapa? Karena suatu benda peristiwa ini dan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan ini maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Jadi ketika tidak mendapatkan maka akan mendapatkan kekecewaan, tidak dapat hadiah. Itu kan artinya kekecewaan yang dihadapan. Itulah satu hal yang kurang baik dari penghargaan. Ini kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Misalnya ini diberi penghargaan, dipuji oleh orang lain, yang tidak dapat penghargaan merasa rendah, apa ya? Ya, jadi misalnya di kelas Bapak Ibu di kelas, anak yang peringkat 1 ya akan dipuji kan? Coba contoh ini akan korelasi dengan contoh yang dikerjakan oleh Pak Robi, sampai itu yang tidak dikenal oleh siswanya lagi. Iya, itu korelasinya ke sini. Jadi kita sedangkan siswa yang peringkat terakhir, kalau ini memang begini, nah ini kan ada merusak hubungan. Kemudian yang berikut, mengurangi ketepatan. Jadi ada sebuah penelitian ketika anak-anak disuruh mengerjakan sesuatu dan diberi embel-embel penghargaan, mereka itu malah tidak teliti, tidak tepat apa yang mereka kerjakan. Karena ada yang mengejar penghargaan, namun yang tidak melakukan kesalahan itu adalah mereka yang tidak mengejar penghargaan, yang dalam porsinya diatur sebagai bekerja tanpa ada penghargaan. Kemudian lagi, penghargaan itu menurunkan kualitas. Iya, karena kita belajar jadi kita melupakan kualitas supaya cepat selesai. Nah, kualitasnya dilewatkan. Itu kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ketika orang itu sudah di kepalanya terbentuk oleh penghargaan, maka kreativitasnya itu tidak berkembang. Dia sempat berpikir bagaimana ini selesai, cepat, sudah selesai. Baru saya dapat penghargaan. Kemudian penghargaan yang menghukum, ini Bapak Ibu. Jadi penghargaan mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya yang sistem ranking, mereka yang tidak mendapatkan ranking, semua akan merasa dihukum karena sasarannya adalah ranking yang pertama, ranking 1. Atau yang ranking 9, 10, sasarannya adalah ranking 1, 2, 3. Makanya di dalam kurikulum Merdeka sistem ranking itu dihapus. Iya. Semuanya harus menggunakan. Ya kemungkinan kalau saya ini kita di kelas kami di grup penggerak ini kan dibahas. Tentunya tidak semua itu tidak misalnya lomba itu kan tentu ada hadiah namanya, ada hadiah. Tapi tanpa di MLE kalau yang peringkat 1 ya tidak. Jadi mereka bekerja dulu, begitu yang terbaik ada, dia baru dikasih. Nah ini kemudian ini yang sebenarnya diminta Bapak Ibu dari siswa. Ini yang sebenarnya harus kita keluarkan itu motivasi dalam diri anak-anak. Jadi mereka mau kerja tugas itu karena motivasinya dari dalam diri seperti yang tadi, tanpa takut dihukum ataupun tanpa penghargaan. Mereka tetap misalnya saya agar kedua saya kasih nilai 100. Itu kan menggunakan nilai sebagai penghargaan. Kemudian ini kita kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ya, bukan hanya siswa tapi kita juga. Semua orang itu ada 5 kebutuhan yang harus dipenuhi. Ketika satu kebutuhan tidak dipenuhi maka akan terjadi masalah. Misalnya kebutuhan bertahan hidup, misalnya kebutuhan kesehatan, rumah, makanan. Orang tidak ada makanan kan pasti ya, bermasalah, kelaparan, bahkan ada muncul pencurian, perampokan. Nah, anak-anak juga seperti itu. Dia bermasalah karena ada sebenarnya kebutuhan yang dia tidak ini, misalnya oh ternyata dia tidak masih, misalnya contoh dia tidak masih jajan, akhirnya dia mau pajak di sekolah seperti itu. Jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk dia. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini permasalahan yang paling banyak siswa kita
kita karena sebagian besar problemnya adalah problem mood. Jadi kurangnya kasih sayang di rumah mereka masing-masing. Akhirnya sebenarnya mereka datang ke sekolah itu mencari kasih sayang di sini, tapi mereka melakukan hal yang salah. Misalnya di sini tidak diperhatikan oleh guru, sering buat tingkah laku. Akhirnya guru sering tegur. Kemudian yang berikut lagi adalah penguasaan. Jadi anak-anak itu terkadang ada yang ingin menguasai sesuatu, tapi dia tidak bisa. Maka dia akan berbuat kesalahan lagi. Karena ini adalah motivasi kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan, bebas. Nah, ini ada hubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu, kita memberikan pembelajaran yang bebas kepada anak-anak, misalnya yang auditory, yang visual, yang kinestetik. Jadi kita fasilitasi semua berdasarkan kebebasan. Jadi mereka bebas belajar dengan cara mereka sendiri. Ketika ada masalah, ketika anaknya visual, kita hanya tampilkan audio. Nah, dia udah mendingan karena saya tidak suka berikan lagu, Pak. Ketika anak yang kinestetik, kita ajarkan kegiatannya adalah diam di tempat. Nah, dia paling jarang karena dia kinestetik. Gitu, Bapak Ibu. Kemudian ini kebutuhan kesenangan. Jadi misalnya, kenapa misalnya yang istirahat itu anak-anak atau siswa paling suka bermain? Karena mereka mencari kesenangan. Itu kebutuhan. Dan kita juga seperti itu. Kalau sudah punya pikiran, kita pasti butuh hiburan seperti itu, Bapak Ibu. Hanya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah mulai masuk di posisi kontrol guru dalam menghadapi siswa. Jadi ada 5. Pertama penghukum, kedua pemantau, 3 teman, 4 pembuat merasa bersalah, dan kelima adalah manajer. Kita akan refleksi diri karena kita biasanya masuk di mana? Apakah masuk di penghukum? Penghukumnya adalah seorang yang biasa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Fisik itu misalnya apa? Hukum, up, atau hukuman lain, nampak atau apalah. Misalnya dia fisik. Yang kedua verbal. Verbal itu mengata-ngatai. Oh, nggak ada ini bodoh, nah ini begini. Nah, itu Bapak Ibu penghukum. Jadi dia senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam. Jadi contohnya patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, itu verbal. Kemudian selalu terakhir yang paling selesai. Kemudian yang berikut membuat merasa bersalah. Jadi apakah tentunya kalau penghukum, kalau kita evaluasi diri tentu kita semua pernah melakukan. Kemudian membuat merasa bersalah. Apakah ada Bapak Ibu yang pernah melakukan ini? Ini seolah-olah itu membuat siswa tersebut merasa bersalah. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi posisi biasanya guru akan menggunakan suara yang lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, kemudian merasa bersalah, kemudian atau rendah diri. Misalnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ketika orang mengatakan itu kepada kita, itu kan kita merasa karena kita begitu. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, tapi dengan nada yang bawah. Atau gimana kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Kan biasa kita lakukan. Bagaimana kalau orang tua tahu kan itu? Dan ternyata kadang cuma tempatnya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Jadi kalau yang bisa menilai dirinya sendiri, ini orang saya salah. Jadi dia akan merasa bersalah, merasa bersalah, atau merasa telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang berikut teman, ini ada. Kalau ini banyak juga Bapak Ibu yang mengambil posisi ini. Jadi seperti orang berteman Bapak Ibu. Jadi dia dengan siswa menegur. Jadi pada posisi tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi biasanya ibu-ibu kalau begini. Jadi dengan siswa
tidak bisa begitu. Itu yang teman Bapak Ibu dia bersifat teman. Jadi misalnya, ayo berdoa dari saya, dari Bapak, ayo. Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, jadi layaknya seorang teman. Kemudian yang berikut adalah pemantau. Nah, posisi pemantau ini mirip sama penghukum Bapak Ibu. Hanya saja pemantau itu berdasarkan peraturan. Jadi misalnya, kamu sudah tahu bahwa terlambat itu hukumannya apa? Saya tahu Pak, terlambat itu hukumannya duduk di lapangan selama 15 menit. Tapi kesepakatannya sudah ada sebelumnya Bapak Ibu. Jadi pemantau itu seperti itu, dia melakukan penanganan siswa itu berdasarkan peraturan yang sudah ada. Kemudian yang terakhir, manajer. Nah ini adalah posisi kontrol yang paling ideal yang dilakukan guru, yaitu posisi manajer ini dia akan harus dibekali dengan segitiga restitusi. Seperti yang tadi, hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Restitusi itu seperti apa Bapak Ibu? Oke, sebelum ke restitusi ya Bapak Ibu, sekarang itu biasanya ada peraturan sekolah ya. Peraturan sekolah, peraturan kelas itu sementara sudah mulai digeser Bapak Ibu, akan diganti dengan keyakinan kelas. Kenapa? Karena biasanya peraturan kelas itu menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh terlambat, tidak boleh membawa barang tajam, jangan mengganggu teman. Itu kan kalimat-kalimat yang bersifat negatif. Sedangkan kita ini mau membudayakan hal yang positif. Jadi misalnya dilarang mengganggu teman. Nah itu akan diubah menjadi, harusnya kita ubah menjadi kalimat positif dan disepakati bersama. Misalnya kita mau revisi peraturan sekolah, maka siswa juga harus dilibatkan dan mereka menyepakati peraturan itu. Jadi ketika mereka melanggar ataupun mereka melakukan hal-hal yang salah, mereka sudah tahu sebelumnya. Kami sudah punya keyakinan atau kesepakatan kelas. Gitu. Ya, saya sudah mencoba membuat di kelas saya 9B keyakinan dan kesepakatan dan keyakinan kelas. Nanti kalau Bapak Ibu juga mau mengikuti, boleh, dan sebentar saya melihatnya bagaimana modelnya. Supaya mereka itu setidaknya bisa mengontrol diri mereka di kelas Bapak Ibu. Jadi tanpa harus ditegur, temannya akan menegur karena dibuat dengan kesepakatan bersama, bukan guru yang menulis kemudian mereka sepakati. Itu dari murid, kita hanya memfasilitasi, kita tulis, kemudian kita kembalikan ke mereka sebagai pelaksananya. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada 3 langkah. Pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ada 3 tahap. Jadi cara kontrolnya adalah ketika menstabilkan identitas, kita itu kan semua pasti melakukan hal yang terbaik. Tidak ada yang mau melakukan hal yang bukan baik, yang terburuk. Pasti kita melakukan yang terbaik. Kemudian yang kedua, semua perilaku itu pasti punya alasan. Kenapa saya melakukan ini? Pasti ada alasan. Kita semua seperti itu. Kemudian terakhir, kita memiliki motivasi internal. Ya, jadi untuk melakukan sesuatu hal punya alasan dan punya motivasi. Jadi segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi tahapannya itu adalah saya sudah buat videonya yang sudah disebar oleh Bapak Kepala Sekolah di grup. Jadi misalnya Bapak Ibu ya, misalnya ada 2 siswa yang berkelahi. Tentunya biasanya kalau kita lakukan itu adalah kalau tidak menggunakan restitusi, kita akan membantu si korban. Pertama yang kita cari itu pasti si korban. Dia bikin apa namanya? Saya ini Pak, atau bawa dia datang. Atau misalnya yang satu, misalnya kasusnya adalah misalnya si A, siswa A itu memukul temannya karena misalnya dibully, misalnya dia darah nama orang tua. Itu sekarang di kelas 7. Bagaimana nama orang tua? Akhirnya apa? Dia pukul si B. Nah, begitu datang ditangani oleh guru, ya, si B bilang, Pak, saya dia pukul. Lalu dia pukul, kemudian misalnya kalau kita ilustrasikan dengan hal yang parah, karena memang si A memang sangat marah, kita kan tidak tahu psikologi seseorang. Sampai misalnya ada yang begitu Bapak Ibu.
balik seperti itu. Nah, pasti yang kita lakukan pertama itu adalah menyalahkan si pelaku. Yang orang jangan berkumpul, karena itu. Kemudian si korban kita itu seakan-akan melakukan memberikan keadilan kepada si korban atau seperti itu. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya tanpa kita sadari akan ada dendam di sana. Akan ada dendam, makanya jangan tanya ada yang sampai keluar itu. Karena sebenarnya masalahnya belum selesai. Nah, di segitiga restitusi kita menerapkan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Saya tidak tahu dulu kenapa si ini memukul. Hanya Pak, saya pukul dia karena saya dia ini. Jadi kalimatnya bisa kita keluarkan. Contohnya adalah, oke, misalnya kamu memang kamu berhak untuk marah. Jadi kita stabilkan dulu identitas dia, karena dia lagi marah. Kamu berhak untuk marah. Setiap orang apabila diperlakukan seperti itu pasti akan marah. Tapi kita bukan membenarkan apa yang dia lakukan. Kemudian yang berikut adalah memvalidasi kesalahan Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan. Sekarang Ibu atau saya mau tanya, yang kamu lakukan itu benar atau salah? Jadi anak akan mengintrospeksi diri sendiri. Yang saya lakukan itu benar atau salah? Saya memukul teman itu benar atau salah? Dan dia akan introspeksi diri. Bilang, oh, misalnya jawabannya adalah salah Pak. Pasti siswa akan jawab seperti itu, salah Pak. Kemudian yang berikut adalah yang ketiga, menanyakan keyakinan dia. Nah ini pun solusi. Jadi sebelumnya kan sudah ada tata tertib sekolah. Misalnya ada tata tertib sekolah atau keyakinan sekolah. Siswa misalnya tidak mengganggu atau menghargai dan menghormati teman. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi menanyakan keyakinan itu Bapak Ibu misalnya sampai kerahnya rusak. Nanti ditanya itu kerahnya si B rusak. Lalu bagaimana? Jadi kita akan meminta solusi apa yang harus dilakukan oleh si A karena sudah merusak jadinya si B. Meskipun si B itu yang sebenarnya memancing permasalahan. Nah disitu kita tahu misalnya kalau saya menjadi karena meja Pak, saya baik ulang. Itu Bapak Ibu. Kemudian juga dengan si B kita restitusi juga. Benar tidak apa yang dia lakukan itu? Kalau misalnya menggara-gara nama, ya nama orang tua. Nah, situ juga kita restitusi si B pelakunya bahwa itu. Jadi 3 langkah itu saja Bapak Ibu. Pertama adalah stabilkan identitasnya, kemudian validasi kesalahan. Kita validasi dia sendiri yang menentukan perbuatannya itu salah atau tidak. Misalnya yang terlambat, saya sudah buat juga ilustrasi videonya penanganan siswa yang terlambat dengan registrasi 3 restitusi. Karena dengan begitu Bapak Ibu akan mengungkapkan sebenarnya ada apa di balik dia terlambat. Pernah ada kasus Bapak Ibu seorang siswa datang terlambat, setiap dia datang selalu disuruh berdiri di depan kelas tanpa ditanyai terlebih dahulu. Cuma ditanya, kenapa terlambat? Cuma diam. Dia diam, karena dia diam, gurunya hanya hukum, kan oh berarti dia membangkang, dia diam, dia tidak mau menjawab, dihukum 3 kali, 4 kali seperti itu, kemudian ditertawai oleh teman-temannya. Hari yang berikut dia sudah tidak terlambat Bapak Ibu. Kemudian gurunya tanya kenapa dia tidak terlambat. Ternyata dia menjelaskan karena selama terlambat itu dia merawat ibunya di rumah sakit. Kemudian dia tidak terlambat karena ibunya sudah meninggal. Ya, jadi sebenarnya sesuatu hal yang makanya tadi disampaikan bahwa hukuman itu menyembunyikan siswa untuk mengutarakan apa sebenarnya terjadi Bapak Ibu. Jadi ketika ada masalah kita tanya-tanya dulu, kita tanya-tanya dengan kalimat-kalimat yang positif, apa sebenarnya yang dia butuhkan, kemudian motivasinya apa, begitu. Dan tentunya masih langsung bertanya begitu semua selesai, ya, tentunya tidak, karena masih pertama. Jadi di sini di penerapan restitusi ini kita masih dibolehkan berposisi kontrol sebagai seorang pemantau. Seorang pemantau itu tadi Bapak Ibu adalah orang yang sesuai dengan peraturan dan konsekuensi di sekolah. Karena nanti kalau semua guru sudah melaksanakan hal yang sama, ya, insya Allah semoga permasalahan-permasalahan yang timbul itu tidak semakin besar, maka semakin kecil, dan pembelajaran yang kita lakukan itu
semakin bagus di kelas. Ini Bapak Ibu tadi. Jadi tahapan pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu identitas anak. Kita tidak menjatuhkan dia, langsung bilang dia malah tampilin dia. Kita stabilkan dulu identitasnya dia. Kemudian yang berikut validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya ke anak itu apakah tindakannya itu benar atau tidak. Jadi kita ini membuat anak-anak itu menilai dirinya sendiri. Jadi kalau setiap hari dia begitu terus, insya Allah semoga dia bisa menyadari bahwa dia itu sering berbuat salah. Kemudian yang berikut adalah menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan itu apa yang sebenarnya dia yakini. Jadi apakah misalnya memukul teman itu adalah sebuah hal yang baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu kita restitusi dia. Apakah nilai-nilai umum yang telah disepakati atau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan keyakinan anak, keyakinan ataupun keyakinan keluarga. Ini Bapak Ibu, ada kasus lagi. Ibu Dani sedang menjalankan pelajaran bahasa Inggris. Ini sih. Wah, ini papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dari tampak aja ke pelajarannya. Ada ibu ya? Ada. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Nah, biasa begitu. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangan. Ayo Fajar, jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah Nana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh-acuh, nilai-nilai tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar. Tidak kasihan sama ibu. Jadi sakit, ibu soal apa aja. Kemudian ini ayo pertanyaannya. Sekarang fungsi kontrol. Tadi kan kita sudah tahu fungsi kontrol itu ada 5: pemantau, penghukum, teman, manajer, dan pembuat merasa bersalah. Kira-kira yang dilakukan Ibu Dani tadi, fungsi kontrol yang mana Bapak Ibu? Iya. Maju ke papan, terus jawab nomor 3. Iya, fungsi kontrol yang dilakukan sebagai penghukum, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, atau manajer? Itu membuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Mengapa begitu? Karena itu cuma tidur-tiduran. Lalu disuruh kalau kita maju jawab di papan. Karena tidur-tiduran jadi dia bangun dan tidak jawab Oh yang itu, tidak kasihan. Karena sama dengan tadi ya. Oke, pemantau. Pembuat merasa bersalah. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Penghukum. Iya, benar, penghukum. Karena tadi. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Ya, dia suruh maju. Iya, hukuman untuk maju. Cara dia tidak tahu, hukum maju. Jadi dia ya, guru ini menggunakan 2 fungsi kontrol. Pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah. Kemudian yang berikut membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Jadi kita berlatih bersama cara mengapa yang begini. Kira-kira apa yang kebutuhan Fajar? Jadi perhatian, diarahkan.
fasilitasi diarahkan ke tempat tidur. Ya Pak? Diarahkan tempat tidur yang paling baik. Ya, kebutuhan untuk kesenangan mungkin Iya. atau kebutuhan kebebasan, bebas untuk melakukan Bebas. apa. Nanti kita akan Nah, itu. Tapi sebenarnya kata kunci Bapak Ibu, ada satu kata kunci yang kita lewatkan. Gaya fasilitas. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi. Berarti sebelum-sebelumnya gurunya sudah tahu. Gurunya sudah tahu, tapi masih tetap diperlakukan seperti ini. Home visit ya Bapak Ibu, home visit. Kenapa dia seperti itu? Nah, dari situlah kita kemudian. Jadi seperti itu. Jadi harus ketika ini benar yang dikatakan Ibu Selvi, Pak Ustaz tadi. Ketika itu baru pertama terjadi, maka seperti itu kita tanyakan kenapa cuma tidur. Tapi ini sudah berlangsung selama berulang-ulang kali. Berarti ibu dari ini tidak melakukan apa-apa. Setiap dia dia marah-marah, maju dari, begitu lagi berikut, maju dari, begitu lagi berikut, maju dari. Jadi masa yang begitu. Nah, kalau boleh kita eksperimen dulu. Eksperimen. Iya Ibu. Pantasan kan kita kan jadi di situ. Iya. Cuma memang Pak Risman Ya Pak. juga tempat duduk juga menentukan. Iya. Tadi saya perhatikan di sini, ini tempatnya Pak Sultan Malanua. Pak Haris yang tidak biasa tidur, tertidur. Tapi pengen tempat duduk Untuk wali kelas mungkin Sultan bisa dipindahkan. Ayo bagus sekali Bapak Ibu, jadi komunitas transmisi ini kita pakai untuk berbagi. Kemudian ada satu Bapak Ibu. Sultan Saya tidak tahu ini pembelajaran itu pasti kalau di pelatihan kita akan kenakan berdiferensiasi. Pasti di RPP pasti akan ditanya mana pembelajaran Bapak Ibu yang mencerminkan diferensiasi itu. Nah, diferensiasi ada 3, diferensiasi proses, produk, dan konten. Jadi kita harus memfasilitasi seperti statusnya Ibu Bince, kita melayani siswa itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sesuai dengan kodratnya dia. Misalnya ada yang Pak, saya mau Pak tulis ada Pak Kulim. Biar dia bertiga ada Pak tulis Bapak Ibu. Karena dia cuma bebas itu, kita tidak bisa paksa dia duduk di meja kursi siap. Seperti itu Bapak Ibu. Kecuali hal-hal yang sudah tidak bisa kita toleransi sama sekali. Pak, saya Pak tulis di lapangan, sedangkan saya di kelas. Kan tidak tahu. Bukan Pak tulis di lapangan, Pak tulis di kantin itu. Jadi ketika di kelas Pak, saya mau duduk di sudut sini, saya mau yang sunyi, yang saya mau berarti itu pribadinya dia seperti itu. Kita harus melayani itu. Makanya disampaikan bahwa pembelajaran sekarang berdiferensiasi prosesnya itu berbeda-beda untuk masing-masing individu. Mungkin ke depan untuk menghilangkan kejenuhan, ini juga karena jenuh di satu tempat. Mungkin SMP 5 ini tiap 1 minggu di rolling, bukan rolling tempat duduk, tapi kelas di sini mungkin akan kita rolling tempat. Saya kira dia akan mendapati suatu kondisi yang berbeda dengan kondisi sebelumnya dan akan membuka cara belajarnya. Jadi mungkin ini usul saja, bisa dibuat seperti itu, rolling kelas, bukan rolling tempat duduk. Ya, saya kira itu juga satu solusi supaya anak itu mungkin punya gairah. Karena mungkin di sini ini selalu dapat lihat ini yang masalahnya misalnya, saya mau pindah dulu. Ya, artinya biarkan anak merasakan kelas yang ada. Ini usul yang bagus Pak. Akan dibahas ini waktu pembelajaran dari awal
Iya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ke depan kalau pengawas sudah menerima materi diferensiasi maka siap-siap kita ditanyakan mana pembelajaran Bapak Ibu yang berdiferensiasi. Itu di modul aja akan dicari Bapak Ibu. Jadi misalnya menggunakan teks itu tidak berdiferensiasi Bapak Ibu karena ada siswa yang tidak suka teks bacaan misalnya cuma teks tok. Ada yang gambar misalnya gambar-gambar infografis, ada yang video. Berbeda ya, beragam Bapak Ibu. Sumber itu namanya diferensiasi konten. Kontennya jadi itu macam-macam. Seperti itu. Makanya di CP Bahasa Indonesia mulai ada cerpen, puisi, pidato sampai 1 kali itu bukan 1 kali Bapak Ibu. Jadi ketika kami misalnya berbahasa Indonesia mengajar argumen pendapat bukan hanya pidato yang dipakai, tapi juga cerpen, puisi. Jadi semua jadi harus siap dengan berbagai hal. Kemudian diferensiasi produk. Misalnya produk Bapak Ibu, misalnya siswa itu mau hasil akhirnya itu adalah misalnya dia mau menulis atau hasil akhirnya adalah menulis pidato atau dia mampu berpidato. Jadi siswa ini diberi kebebasan, terserah kau buat ini pidato, kau berpidato secara video, ini pidato kau buat di tulisan, ini pidato kau buat dalam bentuk puisi, itu produknya berbeda-beda. Seperti itu Bapak Ibu. Kita akan diarahkan ke sana. Kalau kita sudah ini nanti kalau pengawas sudah menerima ya siap-siap kita seperti itu diferensiasinya supaya itu yang tadi menghilangkan siswa yang jenuh itu juga kontennya misalnya jangan hanya duduk yang kinestetik sepertinya kalau ada yang kalah lari-lari itu sepertinya mereka kinestetik Bapak Ibu kita paksa mereka duduk tadi kita jangan di luar itu kinestetik sebenarnya iya nggak di luar karena di dalam cuma Bapak Jam yang begitu Pak Irman jadi sebab karena kinestetik itu kan bergerak. Nah ini Bapak Ibu yang masih yang tadi kontrol kemudian ini Bapak Ibu ketika Anda Bapak Ibu jadi kepala sekolah ini pertanyaan-pertanyaan kami untuk bergerak ini seperti ini apa yang Ibu lakukan dengan si pajak? Kepala sekolah. Ya, apa yang Ibu lakukan sekolah? Kira-kira Ustaz kalau Pak Irfan jadi kepala sekolah Pak? Amin. Iya, ya saya susungkan ini. Tidak. Jadi Bapak Ibu ini sekedar sharing saja dari saya akan apa yang saya dapat di guru penerang ataupun sebenarnya ini ada di PMM di topik 8 dan ada hubungan dengan kita setiap hari dengan siswa. Saya berbagi dengan Bapak Ibu biar kita saling mengisi karena kalau satu orang itu memikir satu hal pasti bisa di kepala. Tapi kalau kita sudah pikir dengan 32 kepala pasti akan keluar solusinya seperti apa, solusi yang kita ambil itu seperti apa, pasti akan muncul. Karena salah satu tanggung jawab seorang guru itu adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Yang kemudian sekarang kita ada budaya positif baru, yang sudah lama tapi mulai dihidupkan kembali itu sholat duha, dan semoga itu bisa berlanjut terus. Dan akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik di sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi hasil akhirnya itu adalah budaya positif Bapak Ibu. Karena seperti kata Pak Kahade Bapak Ibu, pengajaran itu hanya bagian kecil dari pendidikan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya yang diutamakan itu adalah karakter. Pendidikan itu hanya pemindahan pengetahuan transfer knowledge pada anak dan sebenarnya apa yang dibutuhkan itu pendidikan. Makanya disampaikan dan dibuktikan oleh corona kemarin bahwa guru tidak bisa digantikan oleh mesin. Sudah dibuktikan langsung oleh dunia bahwa guru tidak bisa digantikan oleh mesin. Ketika guru digantikan oleh mesin, oleh WhatsApp, oleh Classroom, bisa dilihat hasilnya seperti apa kemarin. Bahkan orang tua saja sudah melambaikan tangan
menemani anak-anaknya sendiri yang hanya beberapa orang ada di rumah. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti ini saya tampilkan kesepakatan kelas saya yang sudah dibuat di kelas Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kalau yang mau buat PPT biar mudah buatnya di Canva. Ini saya pakai Canva Bapak Ibu. Saya sih yang memfasilitasi, ya tergantung Bapak Ibu kapan waktunya untuk kita belajar Canva. Canva itu yang kayak tadi Bapak Ibu. Itu bukan PPT saya, itu Canva. Ya, bukan. Jadi kalau di Canva itu Bapak Ibu, biasa kita bikin emotnya kan satu-satu, hurufnya jatuh-jatuh. Kalau ini hanya satu kali klik, semuanya berubah Bapak Ibu. Jadi kita hanya buat konsepnya, kemudian kita buat seperti apa modelnya, kita buat satu misalnya displaynya apa animasinya, semuanya berubah. Kalau di ini kan kita harus cari modelnya, PPT kan ribet. Jadi di Canva lebih cepat sebenarnya. Contohnya gimana? Contohnya bukan. Ini Bapak Ibu, misalnya saya sudah buat konsepnya kan, yang tadi buat konsepnya, ini sudah jadi. Jadi penerapan dari masing-masing ini ada 50 slide Bapak Ibu. 50 slide. Kalau kita buat di PPT, kering tangan. Ya, jadi ada 50 slide Bapak Ibu. Ini ada 50 slide. Saya buat kemarin dari jam 3. Tidak terbatas sih. Kemudian kita hanya mengatur itu satu kali saja Bapak Ibu. Kita mau buat bagaimana ini? Jadi ini animasi. Kita mau buat apa? Mau buat per poin. Kalau kita buat per slide, kita pilih di sini animasi teks. Maka misalnya kita buat ini. Pakai koneksi jaringan. Iya, koneksi jaringan. Koneksi jaringan. Background bisa diganti-ganti Bapak Ibu. Background bisa diganti-ganti. Tapi kalau kita mau ganti, nah ini bedanya Kan kalau pas misalnya sama slide, kan pas jauh sama sekali. Jadi Iya, di kita mana? balik oleh animasi halaman. Saya kita tentukan ini terapkan ke semua halaman. Jadi semua slide itu diganti Bapak Ibu. Mau 100, mau 150 slide diganti otomatis semua. Background diganti pun tidak ini background yang sudah disiapkan. Ini online. Kalau kan bisa offline. Backgroundnya banyak mungkin, iya di template. Jadi backgroundnya banyak, tidak terbatas lagi ya. Kalau kita bikin sendiri juga boleh Bapak Ibu, tapi apa? Animasinya juga gampang, berlaku satu kali semua. Pakai akun. Pakai akun belajar, gratis. Kalau akun lain dia berbayar. Promosi akun belajar. Ini Bapak Ibu, ini adalah peraturan atau kesepakatan kelas yang sudah saya uji coba di 9B. Yang pertama, seragam sepatu sesuai aturan dan rapi. Melaksanakan tugas piket. Ini mereka sendiri yang mengusulkan ini. Caranya adalah kemarin supaya sebenarnya bisa banyak cara. Misalnya mereka maju satu-satu tulis di papan, tapi kan lama. Jadi saya suruh tulis saja di kertas, tulis masing-masing usulan untuk peraturan kelas. Jadi suruh saja mereka menulis, tidak usah sampaikan. Anak-anak harus pakai kalimat positif, lebih puyeng lagi dong. Jadi tulis saja aturannya apa. Kemudian kertasnya kita kumpul, kita rekap. Jadi kalau yang sama kita skip, kan sudah sama misalnya aturannya sama Pak, yang ini begini, misalnya sama yang sesuai yang lain itu di skip. Jadi hasil akhirnya adalah ini: seragam atau sepatu sesuai aturan dan rapi, melaksanakan tugas piket, makan saat jam istirahat, keluar kelas harus izin guru, menghargai dan menghormati guru, membuang sampah pada tempatnya, menghargai dan menghormati teman beserta barang-barangnya. Jadi yang biasa mengambil barang di fasilitasi di kesepakatan kelas.
Kemudian datang sekolah dan menjalankan tugas tepat waktu, menjaga dan merapikan kelas. Tidak ada kalimat negatif, Bapak Ibu. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan datang terlambat, tidak boleh mengganggu teman. Teman-teman menghargai dan menghormati kan tidak boleh. Ya sudah, kita tidak bisa mengganggu teman. Nah ini keyakinan kelasnya yang jadi dalam rasa hormat, menghormati dan menghargai semua orang dan barang milik orang lain. Jadi ini setelah kesepakatan kelas, turun ke keyakinan kelas, Bapak Ibu. Dia bersifat abstrak. Jadi akan ada nilai yang diminta. Itu pertama adalah rasa hormat. Ya, Bapak Ibu, karena ini nanti akan dipajang, akan saya cetak, kemudian dipajang di kelas 9B. Jadi setiap hari mereka akan melihat ini setiap hari. Jadi guru-guru, Bapak Ibu yang mengajar di kelas saya bisa tahu keyakinan kelas. Dia kan sadar sendiri bahwa dia sudah meyakini, karena itu dibuat kesepakatan bersama, tidak dari guru atau tidak dari wali kelas. Dia tanggung jawab, kebersihan dan kenyamanan kelas tanggung jawab bersama. Kemudian keteguhan hati, belajar dengan teguh, ulet dan tekun. Ya. Kemudian harga diri, kerapian diri adalah harga diri. Jadi yang tidak lagi boleh. Jadi ini keyakinan kelas, keyakinan kelas. Jadi ini usulan mereka sendiri, Bapak Ibu. Jadi kita kalau istilahnya kasih balik ulang pada orang yang beke, dia kasih ulang dia. Jadi akan insya Allah akan, karena setiap sebuah aktivitas dilakukan berulang-ulang itu akan jadi kebiasaan. Ya kan Bapak Ibu, benar tidak? Ketika sudah biasa akan menjadi karakter. Oh sudah karakter dia begitu. Ketika sudah karakter maka akan jadi budaya. Makanya itu dari kemarin, sebenarnya dari kurikulum ke-13 dibiasakan karakter. Hanya yang jadi masalah itu adalah komitmen atau keberlangsungannya. Kan ada yang cuma 1 minggu, 2 minggu putus ganti lagi. Ini kan tidak terus-terus Bapak Ibu. Misalnya juga sama yang itu kan membuang sampah itu karena sudah skip 3 tahun, hampir 3 tahun, akhirnya kan kemudian ini siswa baru dan mereka tidak tahu budaya kita sebelumnya, mereka harus kita tuntun lagi. Lama-kelamaan kan seperti dulu, ketika mereka pulang pasti sudah bawa sampah sendiri. Kita tinggal mengawasi, tidak perlu diingatkan. Kapan dibuat ini Pak? Saya buat ini hari apa ini? Oh iya, jamnya Ibu. Apa itu? Terima kasih. Ini memang dari kampung gerakan yang dari PGK yang jadi kepala sekolah sekarang itu tidak ada lagi kepala kelas yang calon cakep, tidak ada lagi direkrut dari calon guru penggerak. Pendidikan kesepakatan dari kelas 9B. Oleh sebab itu, karena ini adalah guru penggerak sudah disosialisasikan dan sudah divideokan, itu akan dikirim lagi, akan ditanggapi oleh teman-teman seluruh Indonesia. Sehingga untuk penggerak dari Parisman itu bisa ada perubahan. Oleh sebab itu, besok insya Allah Bapak Ibu untuk supervisi kelas ini dilihat di kelas masing-masing. Makanya saya minta satu. Oleh sebab itu pada Bapak Ibu, besok ini Parisman dia sudah buat dan dilihat kira-kira gerakan Parisman itu ada perubahan tidak. Jadi besok kira-kira dari kelas 98 tolong disesuaikan. Dan Bapak Ibu ini saya Bapak Ibu lebih baik IT dari saya. Supervisi kunjungan kelas yang dibagikan oleh Pak Pengasih itu ada 4. Supervisi kelangkang sampai pada supervisi kunjungan kelas kami akan usulkan pada Pak Pengawas, yaitu semuanya mengajar dengan kanva. Pak Risman sudah bersedia memfasilitasi Bapak Ibu, tinggal minta persetujuan dari pengelola TK itu Pak. Kenapa tidak bisa dijelaskan materi kanva kepada kita. Bapak Ibu diharapkan untuk supervisi itu mengajar pendidikan yang ada di Presiden. Kemudian Bapak Ibu untuk disiplin ini memang sangat bagus. Memang yang meminta melahirkan siswa itu seperti yang diperhatikan Parisman pada Rara dan Nasia Ukaki itu sangat susah di lingkungan kita. Oleh sebab itu baru urusan orang, saya minta maaf saya tidak sebut dulunya ya. Kemarin saya ada mengontrol kelas, ada guru yang tidur kelas ini. Tapi saya tidak kasih tahu kepada Bapak Ibu siapa termasuk siapa yang alhamdulillah yang bersangkutan melapor sama saya. Pak, sama saya, Pak, kenapa? Katanya Bapak ada lewat
setiap hari. Kalau ini kita sudah lakukan, budaya positif itu alhamdulillah. Dan ini kalau siswa sudah membuat begitu, makanya untuk Pak Risman, kalau ada penanganan sudah benar seperti yang kata Ibu biasa tidak. Bagaimana ada satu susah boleh masuk lagi. Alur penanganan itu masih kurang tepat. Dan ini bagus kebahagiaan untuk satu orang itu kebahagiaan kita semua. Oleh sebab itu mengajar itu memang proses sudah sampaikan Bapak Ibu kalau melihat pengajaran kan beda. Kalau dulu orang Papua itu memang orang Katolik dan mereka pasti berubah. Saya juga dulu itu memang pemukul. Pemukul saya, apalagi kalau matematika kan salah tulis. Nah itu kalau sekarang tidak boleh lagi. Seperti sama dengan yang panjang tadi. Akhirnya apa? Ibu sampaikan dan sampaikan yang sudah capek-capek mengajar. Malah cuma ibarat. Memang tidak ada rasa kasihan kepada ibu. Nah kalau tidak begini kata siswa, apalagi yang kita harapkan. Ya oleh sebab itu pendekatan itu perlu. Makanya harus pembinaan itu membantu para sarjana. Ini misalkan sudah sampaikan ada siswa yang bermasalah yang jangan dulu kita. Jangan coba dulu Pak Risman kalau pendekatan itu bisa habis. Kalau yang berikut, yang kedua Pak Risman kalau boleh itu siswa yang bermasalah. Memang kalau bukan pendekatan itu. Tadinya sosialnya diinspirasi ya ini dengan enggak menghadapkan. Pasti akan turun Pak. Kalau mereka sudah mendapat, minta maaf Pak, saya salah. Itu Bapak Ibu lihat di RTDI, di CCTV, ada di situ. Alhamdulillah Pak Ibu sudah perhatikan. Kalau di RTDI itu di CCTV itu banyak contoh-contoh. Sampai ada yang menendang bola Pak Risman, ada yang menendang bola kemudian jatuh terus. Ada kalimat yang diungkap tadi sangat bagus. Oleh sebab itu pada hampir hari ini sangat bagus Bapak Ibu. Mari kita berkomitmen sama-sama bergerak. Jangan ada yang bergerak, ada yang tidak. Ada permasalahan yang Naila dia jadi merasakan. Jadi satu kesalahan sama kita seperti tadi. Sama dengan kejadian di kota. Kenapa dua orang? Yang ada dengan dia sampai dua orang. Jadi oleh sebab itu saya mari kita laksanakan proses menjadi kita. Mengenai anak-anak seperti itu pelajar ada juga di sini ya. Bagaimana apa tindakan anak kalau ya, insya Allah Bapak Ibu kita ini memang agak lain dari profesi lain dan mari kita saling berkolaborasi untuk mendekatkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak. Barangkali itu saja dan lebih banyak maaf dan saya silakan kepada Pak Baudi sudah mempunyai tugas Bapak Ibu. Tugas bukan cuma untuk kita. Bapak Ibu PNM, silakan Bapak Ibu ambil kegiatan sekarang mau bawa foto di situ, foto kirim foto tugas PNM. Barangkali itu saja dari saya dan sekali lagi insya Allah besok yang vaksin itu bisa mahasiswa memintai data. Bapak Ibu guru siapa yang vaksin 3? Yang vaksin 3 silakan berdata sama Ibu Patna. Barangkali ya kita tahu Pak. Yang lupa jadi itu saja dan diharapkan pada satu kalau masih ada silakan pada Bapak Ibu yang lain silakan mengambil apa yang disampaikan Pak Ibu kesepakatan kelas itu dibuat kan tidak sama tiap kelas tidak sama pakai sepatu seragam melihat tuh besok kelas berapa lihat dan pikiran mereka sendiri apa yang jadi hanya itu dan pada Ibu kasih dulu kalau tidak ada silakan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesepakatan kelas Bapak Ibu, siswa yang tidak kita untuk membuat, kita hanya memfasilitasi. Kita tidak ikut membuat peraturan. Ya gampang saja begitu. Kemudian kita gabung-gabung mana yang sama itu jadi satu. Makanya dia dari sekian siswa itu kan makanya tinggal sedikit. Kemudian kita ganti dari yang positif, tapi dengan kesepakatan mereka juga. Adik-adik kita gantinya ini negatif, kita ganti jadi positif. Semuanya dengan kesepakatan mereka. Mereka bilang tidak ya tidak, kalau mereka bilang iya ya iya. Jadi mereka nanti tidak berat untuk menjalankan itu. Dari Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Risman. Yang pertama apresiasi yang sangat tinggi Pak bahwa di sekolah kita ini sudah ada seperti Bapak ini yang rela berbagi. Banyak Pak yang punya kapasitas, kapabilitas dan sebagainya, kompetensi, tapi susah berbagi. Dan ini adalah hal yang perlu
apresiasi, terutama sebentar mungkin secara otodidak kita bisa belajar kanpa itu, tetapi kita lebih bagus belajar sama orang yang sudah lebih dulu menerapkan. Karena itu kita mohon pertemuan baik kapan itu belajar kanpa. Karena sebagaimana harapan kepala sekolah tadi bahwa kita tiap hari harus pakai itu kanpa belajar. Dan juga kita minta fasilitasi, minimalnya ada 15 LCD yang ada di sekolah kita, Pak. Sehingga semua guru itu bisa menggunakan LCD. Ya, jadi 15, Pak. Kalau memang kita tuntut harus pakai ini. Karena jam pertama itu 15 kelas terisi semua. Dan saya yakin sekolah kita ini mampu. Kita bisa kerjasama dengan siapa? Untuk dengan praktik pendidikan sekalipun kita minta bahwa SMP 5 ini akan menerapkan ini, mohon bantuannya. Saya kira kepala sekolah bisa memfasilitasi itu. Dan kalau misalnya tidak ada, sia-sia Pak, kita membuat bagaimana itu? Harganya itu mahal. Kalau dinas atau kepala sekolah yang fasilitas, saya kira bisa diadakan. Yang berikut, saya berharap bahwa apa yang kita laksanakan ini tidak melenceng dari ajaran Rasulullah. Kalau maaf ini, ada 3 yang perlu kita pahami sejauh yang ini tadi. Dan alhamdulillah semuanya masuk. Pertama, metode Rasulullah itu ada 3. Yang pertama, dakwah, mengajak, dan yang kedua mencegah. Kalau mengajak, Rasulullah sering buat praktekkan dari yang lembut ke keras. Karena apa? Mengajak dia. Sehingga ada kata beliau, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'ina sana. Wadribuhum idza balaga umruhu asyara sana. Azaklah, suruhlah anak-anakmu sholat apabila dia berumur 7 tahun. Lalu ada jeda itu 8, 9, 10. Umur ke-10 itu disuruh pukul kalau tidak mau sholat. Artinya untuk membiasakan ini tidak boleh semudah membalik tangan. Sehingga butuh proses. Mungkin 3 tahun dari tahun pertama sampai ketiga cukup untuk bisa itu. Sehingga mereka di SMA sudah ada dasar dari SMP. Yang kedua itu mencegah itu dari yang keras. Nah, orang yang bakal layak kita orang cuma lihat, harusnya kita orang keras dulu. Lalu kalau tidak mampan, kedua tidak mampan lagi, kita orang baru diam, iman. Ternyata yang kita harus isi pada anak itu adalah keimanannya. Yang ketiga metodenya adalah ibrat binafsi. Ini Pak Hendra, mulai dari diri sendiri. Contoh, teladan. Saya mohon maaf Pak, kita sudah budayakan budaya positif sholat duha, tetapi kita sendiri tidak sholat duha. Mau di mana itu kebiasaan? Sehingga anak-anak anak-anak itu kan melihat, mencontoh. Nah kalau kita orang, saya misalkan, saya dengan Pak Risman bicara, lalu ada guru yang menyelah, itu anak-anak lihat. Sehingga jangan heran kalau saya bicara dengan satu anak, ada anak yang menyelah. Padahal saya sementara baca dengan saya, dan itu satu kebiasaan yang betul. Saya bicara dengan seorang anak, ada datang seorang guru, insya Allah bukan di sini. Datang seorang guru, keperluan sama anak itu tidak permisi sama saya. Nah, itu biasanya tidak betul. Sehingga mungkin saya bilang tadi, ibrat itu perlu. Jadi kalau kita membiasakan anak-anak sholat duha, kita harus sholat duha. Jangan tahan lengah. Bukan begitu Pak. Ya. Saya kira tadi apa istilahnya, kita ini memang diajak oleh pemerintah untuk mengajarkan anak sesuatu yang akan dia dapati pada masanya. Artinya alimu auladakum biqadri uqulihim. Ajarilah anak itu sesuai dengan kadar kemampuan otak mereka. Orang yang belum tahu 1 kali 1 kita mau ajarkan pecahan, saya kira juga tidak betul.
Sehingga betul sekali Pak Desmond, sekali ini saya pribadi apresiasi para Bapak, insya Allah ke depan akan gemilang ini apa istilahnya prestasinya. Dan mungkin masa akan datang. Saya kira demikian Pak. Mohon maaf ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi seperti ini sebenarnya seperti kita saling berbagi ya. Yang saya tidak tahu pasti Pak Irfan tahu. Jadi intinya seperti yang terakhir disampaikan, saya menangkap yang disampaikan Pak Irfan tadi, ajarkan anak sesuai sesuai apa yang dimaui. Begitu juga yang dimaui oleh kurikulum Bapak Ibu. Ketika anak-anak tidak bisa apa, kita tidak bisa paksa. Misalnya saya sekarang praktiknya anak yang tidak bisa membaca, dia saya diferensiasi. Dia saya sudah sampaikan, kamu nak saya tidak nilai tugas kamu setiap hari, tapi kamu saya bimbing untuk belajar. Hasil akhirnya kamu saya terus belajar. Berapapun yang kamu mau, berapapun yang kamu mampu untuk belajar, ya seperti itu nanti hasilnya. Karena kita tahu bersama kurikulum 13 tidak naik kelas. Semuanya naik kelas karena tidak ada KKM sebagai patokan kita. Kita kasih mereka sesuai kemampuannya karena kita mengajar mereka sesuai kodrat. Sampai kalau tidak ada lagi yang mau bertanya dari Bapak Ibu tentang materi tadi, jadi ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, demikian saya semoga bisa bermanfaat. Saya hanya sekedar berbagi, bukan untuk saling menggurui Bapak Ibu. Saya tentunya kalau dalam kami itu adalah maju bersama mencerdaskan Indonesia. Jadi bukan hanya tugas saya sebagai guru di sini, buat siswa ini luar biasa. Karena Bapak Ibu masing-masing punya ide, punya bakat masing-masing juga. Karena kita beda-beda basicnya, kita tidak tahu seseorang itu sebenarnya punya sesuatu yang lebih. Hanya mungkin belum terlalu nampak, butuh inspirasi sehingga itu bisa bangkit. Demikian Bapak Ibu, saya terima kasih juga pada Pak Kepala Sekolah, Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, serta Bapak Ibu yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berurusan kelas di tenda. Setuju. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak. Tidak keluar masuk saat belajar. Ini sama dengan ini sebenarnya ya. Ya. Harus izin guru. Itu coret. Iya, itu coret. Tidak apa? Kira-kira kan pakai rok, boleh? Boleh pakai coret tapi datang ke sekolah pakai rok. Mau? Tidak, jangan lupa jilbab. Tiket denda 5.000. Iya. Anak-anak yang setuju. Makan sesuai waktu apa ya? Makan. Makan pada saat istirahat. Ya. Oke, kemudian keluar kelas berarti keluar kelas dengan izin guru. Ya, kita sebutkan yang